Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sela Puspitasari dengan NIM 2303249 dari program studi Agribisnis jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah dalam mata kuliah ekonomi syariah. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan para penonton. Masuk pada pengertian sistem ekonomi dulu. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau aturan yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem ini menjadi pedoman dalam mengelola berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan adil. Dalam sistem ekonomi ini, setiap masyarakat perlu menentukan bagaimana barang dan jasa diproduksi, siapa yang memproduksi, dan bagaimana barang tersebut didistribusikan, serta siapa saja yang berhak untuk mengonsumsinya. Pengaturan ini sangat penting karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia bersifatnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengatur penggunaan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan dan ketimpangan. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok masyarakat. Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengatur ekonominya tergantung pada ideologi yang digunakan, nilai budaya, kondisi sosial, serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Ada negara yang lebih menekankan kebebasan individu dalam berusaha, ada pula yang lebih menekankan peran pemerintah di dalamnya, dan ada pula yang menggabungkan nilai ekonomi dengan nilai agama. Sistem ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem yang baik akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan pendapatan, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Sebaliknya, sistem yang kurang tepat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan memperbesar perbedaan antara kelompok masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi bukan hanya untuk sekedar aturan teknis dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan suatu kerangka yang mengatur kehidupan masyarakat secara luas agar tercipta kesejahteraan, keadilan, dan kestabilan dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Yang kedua, kita masuk pada ragam sistem ekonomi dunia. Ragam sistem ekonomi dunia adalah berbagai bentuk atau cara yang digunakan oleh suatu negara maupun masyarakat dalam mengatur seluruh kegiatan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem ini menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara efektif dan efisien, sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam setiap ekonomi terdapat aturan yang mengatur bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan. Selain itu, sistem ekonomi juga menentukan siapa yang berhak mengelola dan menguasai sumber daya ekonomi, apakah individu, kelompok, ataupun pemerintah. Perbedaan inilah yang menyebabkan munculnya berbagai sistem ekonomi di dunia. Beragam sistem yang berkembang di dunia umumnya dipengaruhi oleh ideologi, budaya, sejarah, serta tujuan dari pembangunan suatu negara tersebut. Ada negara yang lebih mengutamakan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, ada pula yang menekankan pemerataan melalui peran negara. Dan ada pula yang menggabungkan nilai ekonomi dengan nilai moral dan agama. Setiap sistem ekonomi memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, ada sistem yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat, tetapi dapat menimbulkan kesenjangan sosial, dan ada pula sistem ekonomi yang menekankan pemerataan tetapi memberikan kebebasan kepada individu dalam berusaha. Oleh karena itu, pemahaman tentang ragam sistem ekonomi dunia sangat penting agar dapat melihat bagaimana setiap negara mengatur perekonomiannya, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada satu sistem ekonomi yang sempurna, melainkan setiap sistem ini memiliki peranan dan tantangan tersendiri dalam mencapai kesejahteraannya untuk masyarakat. Secara umum, ragam sistem ekonomi di dunia terdiri dari, yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem yang dijalankan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat serta tradisi yang telah diwariskan secara temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan dengan cara sederhana dan tidak banyak menggunakan teknologi modern.
Dalam sistem ekonomi tradisional ini, masyarakat biasanya mengandalkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan umumnya masih bersifat modern, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun keluarga, bukan untuk mencari keuntungan besar ataupun melakukan perdagangan dengan skala luas. Ciri khas dari sistem ekonomi tradisional adalah adanya pembagian kerja yang sederhana, penggunaan alat-alat tradisional, serta ketergantungan yang kuat pada alam dan musim. Selain itu, keputusan ekonomi biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, pemimpin adat, ataupun aturan tidak tertulis yang sudah lama berlaku. Meskipun terlihat sederhana, sistem ekonomi tradisional memiliki nilai positif seperti menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat kebersamaan dalam masyarakat, serta mempertahankan budaya lokal. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti produktivitas yang rendah, keterbatasan dalam perkembangan teknologi, serta kurangnya efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi tradisional merupakan bentuk sistem ekonomi paling sederhana yang masih digunakan di beberapa daerah tertentu, terutama di wilayah-wilayah pedesaan atau masyarakat masih memegang kuat nilai-nilai pada adat dan istiadat. Adapun ciri sistem ekonomi tradisional ini adalah yang pertama itu masih menggunakan alat-alat sederhana. Kegiatan produksi masih menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul, sabit, dan alat sederhana lainnya. Hal ini menyebabkan proses produksi berjalan lambat dan jumlah yang diproduksi itu terbatas. Yang kedua itu masih bergantung pada alam, di mana masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam seperti cuaca, musim, tanah, dan hasil hutan ataupun laut. Jika kondisi alam tidak mendukung, maka hasil produksi akan berkurang. Yang ketiga itu ada produksi untuk kebutuhan sendiri ataupun subsisten, di mana hasil produksi umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun kelompok kecil, bukan untuk dijual dalam skala besar ataupun mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah belum mengenal teknologi modern. Sistem ini belum memanfaatkan mesin ataupun teknologi canggih, sehingga proses produksi masih dilakukan secara manual ataupun sederhana. Yang kelima adalah hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan kerjasama dan gotong royong, serta hubungan sosial antar anggota masyarakat sangat erat dan saling membantu. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini adalah hubungan sosial yang masih erat, di mana masyarakat dalam sistem ini memiliki ikatan sosial yang kuat. Mereka saling membantu dalam kegiatan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta rasa kebersamaan yang tinggi. Yang kedua itu adanya jarang terjadi persaingan yang tidak sehat. Maksudnya adalah karena kegiatan ini dilakukan dalam skala kecil dan untuk kebutuhan sendiri, persaingan antar individu hampir tidak ada, sehingga kehidupan sosial lebih harmonis. Yang berikutnya adalah menjaga budaya dan tradisi. Sistem ekonomi tradisional sangat erat kaitannya dengan adat dan budaya lokal. Hal ini membantu melestarikan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang berikutnya adalah lebih ramah lingkungan. Maksudnya adalah karena menggunakan alat yang sederhana, sangat erat kaitannya dengan adat dan budaya. Lebih ramah lingkungan maksudnya adalah karena menggunakan alat-alat yang sederhana tadi dan tidak mengeksploitasi sumber daya yang secara berlebihan, sistem ini cenderung lebih menjaga keseimbangan alam. Yang berikutnya adalah kekurangan sistem ekonomi tradisional adalah meskipun memiliki kelebihan dalam menjaga kebersamaan dan budaya, sistem ekonomi tradisional juga memiliki beberapa kelemahan yang membuatnya sulit untuk berkembang di era modern ini. Yang pertama itu adalah produktivitasnya rendah, di mana karena masih menggunakan alat-alat sederhana dan cara kerja yang manual, jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Yang kedua ada sulit berkembang, maksudnya adalah sistem ekonomi tradisional ini cenderung tidak berubah karena sangat berkaitan pada adat dan istiadat serta kebiasaan lama. Hal ini membuat masyarakat sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi modern. Yang berikutnya adalah teknologi masih sederhana. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menyebabkan proses produksi menjadi kurang efisien. Akibatnya hasil produksi tidak dapat bersaing dengan sistem ekonomi yang lebih modern. Yang berikutnya ada pendapatan masyarakat yang masih rendah karena produksi hanya untuk kebutuhan sendiri ataupun sehingga masyarakat tidak memperoleh keuntungan yang besar, sehingga tingkat kesejahteraan cenderung rendah.
Yang terakhir adalah ketergantungan tinggi pada alam. Maksudnya adalah hasil ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca dan musim. Jika terjadi bencana alam atau perubahan cuaca ekstrem, kegiatan ekonomi dapat terganggu. Contoh dari sistem ekonomi tradisional adalah meskipun sistem ekonomi tradisional masih dapat ditemukan di beberapa daerah tertentu, terutama di wilayah yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi. Masyarakat pedesaan terpencil, beberapa desa yang masih mengandalkan pertanian sederhana, berburu misalnya, ataupun menangkap ikan dengan cara tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang berikutnya suku adat ataupun masyarakat tradisional, misalnya suku-suku yang masih mempertahankan cara hidup turun-temurun, serta seperti di pedalaman hutan ataupun pegunungan yang menggunakan sistem barter dan hidup dari alam sekitar. Yang terakhir adalah komunitas nelayan tradisional. Nelayan yang masih menggunakan perahu kecil dan alat perangkap sederhana tanpa teknologi modern dalam menangkap ikan. Yang berikutnya adalah kita masuk pada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau pihak swasta untuk memiliki, mengelola, dan mengendalikan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi dengan tujuan utama memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Pemerintah hanya memiliki peran yang terbatas, biasanya hanya sebagai pengatur agar persaingan tetap berjalan dengan secara relatif adil dan tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis mendorong adanya kebebasan berusaha sehingga setiap individu dapat membuka usaha, berinvestasi, dan bersaing dalam pasar. Hal ini dapat memacu inovasi, kreativitas, serta perkembangan teknologi karena setiap pelaku ekonomi berusaha meningkatkan kualitas dan efisiensi untuk mendapatkan keuntungan. Namun, karena tujuan utamanya adalah keuntungan, sistem ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan sosial, di mana pihak yang memiliki modal semakin kaya, sedangkan masyarakat kecil bisa tertinggal. Selain itu, persaingan yang sangat bebas juga dapat menyebabkan praktik tidak sehat seperti monopoli ataupun eksploitasi tenaga kerja jika tidak diawasi dengan baik. Dengan demikian, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan yang luas dalam kegiatan ekonomi, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Ciri utama dari ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi kapitalis memiliki karakteristik yang menekan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada hak milik pribadi diakui. Setiap individu berhak memiliki dan menguasai faktor produksi seperti tanah, modal, dan usaha secara pribadi. Yang berikutnya adalah kebebasan berusaha yang tinggi. Setiap orang bebas untuk membuka usaha, berinvestasi, dan menekankan jenis kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginannya tanpa banyak batasan dari pemerintah. Yang ketiga adalah persaingan bebas. Pelaku ekonomi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan, monopoli ataupun pelanggaran aturan pasar. Berorientasi pada keuntungan, tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem ini memiliki beberapa keunggulan yang mendorong perkembangan ekonomi. Seperti misalnya mendorong kreativitas dan inovasi. Persaingan yang tinggi membuat pelaku usaha terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Produksi berkembang cepat, maksudnya adalah karena banyaknya pelaku usaha yang bersaing, maka jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan beragam. Yang berikutnya ada kebebasan individu yang tinggi. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan usaha, pekerjaan, dan cara mengelola sumber daya ekonominya. Serta yang terakhir adalah efisiensi ekonomi yang meningkat. Persaingan membuat pelaku usaha berusaha menekan biaya dan meningkatkan kualitas agar tetap unggul di pasar. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah di balik kelebihannya, sistem juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada kesenjangan sosial yang tinggi, kekayaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki modal besar, sehingga jurang antara si kaya dan si miskin semakin besar. Persaingan tidak sehat, dalam beberapa kasus persaingan dapat menyebabkan praktik curang seperti monopoli, manipulasi harga, serta eksploitasi.
Eksploitasi terhadap pihak lemah. Tenaga kerja atau masyarakat kecil bisa dirugikan karena posisi tawar yang lemah dalam kegiatan ekonomi serta kestabilan ekonomi. Sistem pasar yang sangat bebas dan dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi yang tidak stabil jika tidak dikendalikan dengan baik. Contoh negaranya itu adalah negara Amerika Serikat. Negara ini merupakan salah satu contoh utama sistem ekonomi kapitalis di mana sektor swasta sangat dominan dalam kegiatan ekonomi, sementara pemerintah hanya berperan sebagai pengatur. Yang berikutnya ada sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagai besar kegiatan ekonominya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola sumber daya ekonomi, menentukan produksi barang dan jasa, serta mengatur distribusi hasil produksi agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Tujuan utama dari sistem ekonomi sosialis adalah menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan faktor-faktor produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam biasanya dikuasai oleh negara, bukan oleh individu ataupun swasta. Dengan demikian, pemerintah dapat mengatur seluruh kegiatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem ini, kebebasan individu dalam berusaha lebih terbatas karena kegiatan ekonomi telah direncanakan oleh pemerintah melalui perencanaan pusat atau central planning. Pemerintah menentukan apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Sistem ekonomi sosialis memiliki kelebihan dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial karena semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan bersama. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan seperti kurangnya motivasi individu untuk berinovasi dan berkembang karena keterbatasan kebebasan dalam berusaha. Dengan demikian, sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pada kepentingan kolektif dibandingkan dengan kepentingan individu, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Ciri utama dari sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi sosialis ini memiliki karakteristik menunjukkan kuatnya peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi dengan tujuan utama pemerataan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu adalah negara menguasai alat produksi. Faktor-faktor produksi seperti tanah, pabrik, tambang, dan sumber daya alam umumnya dimiliki dan dikelola oleh suatu negara. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ekonomi dapat diarahkan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah berperan dominan. Maksudnya adalah pemerintah memiliki peran utama dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari perencanaan produksi, pengendalian harga, hingga distribusi barang dan jasa. Yang ketiga adalah hak milik pribadi dibatasin. Kepemilikan individu terhadap aset ekonomi tidak sepenuhnya bebas. Beberapa sektor penting biasanya tidak boleh dimiliki secara pribadi demi menjaga pemerataan dan kontrol negara. Yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bersama. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu. Yang terakhir adalah pemerataan ekonomi menjadi tujuan utama. Sistem ini berfokus pada pengurangan kesenjangan sosial dengan cara mendistribusikan hasil ekonomi secara lebih adil kepada seluruh masyarakat. Sistem ekonomi sosial memiliki beberapa kelebihan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peran besar pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi agar lebih adil bagi seluruh masyarakat. Yang pertama adalah kesenjangan sosial lebih kecil karena pendapatan dan sumber daya diatur agar merata. Dalam sistem ini, pemerintah berperan dalam mengatur distribusi kekayaan sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu saja. Dengan demikian, perbedaan antara masyarakat kaya dan miskin dapat diminimalkan sehingga terciptanya keadilan sosial. Yang kedua adalah stabilitas ekonomi lebih terjaga karena pemerintah mengandalkan kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah, fluktuasi pasar yang terlalu bebas dapat dikendalikan. Hal ini membuat kondisi ekonomi menjadi lebih stabil, seperti kestabilan harga barang dan kesediaan kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar masyarakat lebih terjamin seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Hal ini membuat setiap warga negara memiliki akses yang relatif sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja.
Yang keempat adalah pengangguran dapat ditekan karena pemerintah mengatur perencanaan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan sesuai kebutuhan, tingkat pengangguran dapat lebih terkendalikan. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah sumber daya digunakan untuk kepentingan bersama, artinya bahwa pemanfaat sumber daya alam dan ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan individu ataupun kelompok tertentu. Secara umum, sistem ekonomi sosialis memberikan kelebihan dalam hal pemerataan dan stabilitas sosial, meskipun tetap memiliki tantangan dalam beberapa aspek kebebasan dan inovasi. Sistem ekonomi sosialis memang memiliki tujuan utama untuk pemerataan kesejahteraan, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Yang pertama itu adalah kebebasan individu terbatas dalam berusaha dan memiliki usaha pribadi. Dalam sistem ini, peran pemerintah sangat dominan sehingga ruang gerak individu dalam membuka dan mengembangkan usaha menjadi terbatas. Hal ini dapat mengurangi kebebasan masyarakat untuk berinovasi sesuai dengan kemampuan dan mitranya. Yang kedua adalah kurangnya motivasi untuk berinovasi karena hasil usaha tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi. Karena sebagian besar hasil produksi diatur atau dimiliki oleh negara, individu atau pekerja kurang memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas sebab hasil kerja tidak sepenuhnya menjadi keuntungan pribadi. Yang ketiga ada efisiensi produksi bisa rendah karena kurangnya persaingan antara pelaku ekonomi. Dalam sistem sosialis ini, persaingan pasar sangat terbatas karena negara mengatur hampir seluruh kegiatan ekonomi. Akibatnya dorongan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi menjadi kurang optimal. Yang keempat adalah kurang fleksibel terhadap perubahan pasar karena ekonomi direncanakan secara terpusat. Sistem ini sangat lambat dalam memproses perubahan kebutuhan masyarakat ataupun perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, meskipun sistem ekonomi sosialis berupaya untuk menciptakan pemerataan, sistem ini memiliki tantangan dalam hal kebebasan ekonomi, inovasi, dan efisiensi produksi. Contoh negaranya adalah adapun beberapa negara yang pernah ataupun masih menerapkan sistem ekonomi sosialis, antaranya adalah Cina, Tiongkok. Dengan sistem sosialis modern, Cina merupakan contoh negara yang menerapkan sistem sosialis dengan penyesuaian modern. Meskipun masih terdapat peran besar pemerintah dalam mengatur ekonomi, Cina juga membuka peluang bagi sektor swasta dan investasi asing. Sistem ini sering disebut sebagai sosialis berkarakteristik pasar karena menggabungkan perencanaan pemerintah dengan mekanisme pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Berikutnya ada Kuba. Kuba merupakan salah satu negara yang masih menerapkan sistem ekonomi sosialis secara lebih ketat. Pemerintah memiliki kontrol besar terhadap sektor ekonomi utama seperti kesehatan, pendidikan, dan industri strategis. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang merata terhadap kebutuhan dasar meskipun perkembangan sektor swasta masih sangat terbatas. Berikutnya adalah Korea Utara. Korea Utara dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem ekonomi yang sangat terpusat. Hampir seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Hak milik pribadi sangat dibatasi dan negara menjadi pengendali utama dalam perekonomian. Sistem ini menekankan kontrol penuh pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pemerataan menurut kebijakan negara. Secara umum, negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis memiliki tujuan utama untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, tingkat penerapan dan kebebasan ekonominya berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing negara serta perkembangan zaman. Yang berikutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan unsur dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam kegiatan ini, baik pemerintah maupun pihak swasta sama-sama memiliki peran dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi. Artinya tidak semua kegiatan ekonomi sepenuhnya dikuasai oleh negara, tetapi juga tidak sepenuhnya diserahkan kepada pasar bebas. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan dalam mengatur sektor-sektor penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dan sumber daya alam strategis. Pemerintah juga bertugas membuat aturan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mencegah monopoli, serta melindungi masyarakat kecil dari praktik ekonomi yang tidak adil.
Sementara itu, sektor swasta diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan usaha dan bersaing dalam pasar. Perusahaan swasta dapat berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan, serta membangun inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebebasan ini sistem ekonomi campuran tetap mendorong kreativitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama sistem ekonomi campuran adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Sistem ini berusaha mengambil kelebihan dari sistem kapitalis yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengambil kelebihan dari sistem sosialis yang menekankan keadilan sosial. Dengan demikian, sistem ekonomi campuran dianggap lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi suatu negara serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi campuran memiliki karakteristik menggabungkan unsur kebebasan ekonomi seperti pada sistem kapitalis dan unsur pengaturan pemerintah seperti pada sistem sosialis. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu ada kebebasan individu. Individu atau masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti membuka usaha, investasi, dan berinovasi. Kebebasan ini tetap ada namun tidak sepenuhnya tanpa batas karena tetap diatur oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah tetap mengawasi ekonomi. Meskipun sektor swasta memiliki kebebasan, pemerintah tetap melakukan pengawasan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan aturan, tidak merugikan masyarakat, serta mencegah terjadinya monopoli ataupun penyalahgunaan hak kekuasaan dan ekonomi. Yang ketiga adalah swasta dan negara. Swasta dan negara bekerja sama. Dalam sistem ini, sektor swasta dan pemerintah saling melengkapi. Swasta berperan dalam meningkatkan produksi dan inovasi, sementara pemerintah mengatur kebijakan dan menyediakan layanan publik yang penting. Yang terakhir adalah campur tangan pemerintah dilakukan pada sektor penting. Pemerintah biasanya mengelola sektor strategis seperti energi, transportasi umum, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Secara keseluruhan, sistem ekonomi campuran berusaha menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi tepat berjalan sekaligus kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata. Sistem ekonomi campuran memiliki beberapa kelebihan karena menggabungkan unsur positif dari sistem kapitalis dan sistem sosialis, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam sistem ini, individu tetap diberikan kebebasan untuk berusaha dan mengembangkan usaha. Namun, pemerintah juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan ataupun dirugikan secara berlebihan. Yang kedua adalah ekonomi lebih stabil. Peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur sektor-sektor penting membantu menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat mengendalikan harga, mengurangi inflasi, dan mencegah krisis ekonomi yang terlalu parah. Yang ketiga adalah hak masyarakat tetap terlindungi. Pemerintah berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti monopoli, eksploitasi, ataupun ketidakadilan dan perdagangan. Hal ini membuat masyarakat lebih terlindungi dan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebebasan sektor swasta memungkinkan terjadinya inovasi, investasi, dan persaingan sehat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara keseluruhan, sistem ekonomi campuran dianggap lebih fleksibel dan seimbang karena mampu menggabungkan efisiensi di pasar dan dengan perlindungan sosial dari pemerintah. Meskipun sistem ekonomi campuran memiliki banyak kelebihan karena menggabungkan unsur kapitalis dan sosialis, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu campur tangan pemerintah terkadang terlalu besar. Dalam beberapa kondisi, peran pemerintah yang cukup kuat dapat membatasi ruang gerak sektor swasta jika peraturan terlalu banyak. Proses ekonomi bisa menjadi kurang fleksibel dan lambat dalam memproses perubahan pasar. Yang kedua adalah persaingan tetap bisa menimbulkan kesenjangan. Walaupun ada pengawasan dari pemerintah, kegiatan ekonomi yang tepat memberikan ruang persaingan dan menyebabkan perbedaan pendapatan antara masyarakat. Kelompok yang memiliki modal dan kemampuan lebih besar bisa lebih cepat berkembang dibandingkan kelompok kecil, sehingga kesenjangan ekonomi masih dapat terjadi. Yang terakhir adalah potensi di birokrasi yang rumit. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai sektor ekonomi dapat menimbulkan prosedur administrasi yang panjang sehingga mengurangi efisiensi dalam beberapa kegiatan ekonomi.
Secara umum, sistem ekonomi campuran tetap membutuhkan keseimbangan yang baik antara peran pemerintah dan kebesaran pasar agar tujuan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Dalam pelaksanaannya, Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan sistem kapitalis maupun sosialis, tetapi menggabungkan keduanya agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan tujuan pembangunan nasional. Dalam sistem ekonomi Indonesia, sektor swasta diberi kebebasan untuk menjalankan usaha seperti industri, perdagangan, pertanian, dan jasa. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta perkembangan inovasi di berbagai bidang. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola sektor-sektor strategis yang mencakup kepentingan umum seperti energi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya alam. Hal ini dilakukan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin dan tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, dan regulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat kecil dari persaingan yang tidak sehat. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi campuran berusaha menciptakan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah sistem pengelolaan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Sistem ini mengatur bagaimana manusia memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sumber utama dari sistem ekonomi Islam ini berasal dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Prinsip dari sistem ekonomi Islam adalah yang pertama itu tauhid ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid sangat menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan bertanggung jawab. Contohnya adalah pedagang harus jujur dalam menimbang barang, pengusaha tidak boleh menipu konsumen. Yang berikutnya adalah keadilan. Islam menekankan pemerataan ekonomi dan melarang penindasan. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Keadilan ekonomi artinya adalah distribusi kekayaan secara merata. Bentuk penerapannya adalah pembayaran upah yang layak, larangan monopoli, dan kewajiban zakat. Yang ketiga adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam dalam ekonomi Islam. Bunga bank konvensional umumnya dianggap riba. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil kerjasama usaha. Contohnya adalah bank syariah memberikan modal usaha lalu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memperbolehkan setiap orang memiliki usaha dan kekayaan, tetapi tetap harus sesuai dengan aturan syariat. Yang dilarang itu adalah judi, penipuan, korupsi, penimbunan barang, serta perdagangan barang haram. Yang kelima adalah zakat, infak, dan sedekah. Zakat berfungsi membantu masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat ma'al adalah pembayaran zakat ma'al 2,5% dari jumlah harta tertentu. Contohnya, jika seseorang memiliki tabungan 100 juta yang memenuhi syarat zakat, maka zakat harus dibayarkan 2,5% dari total tabungannya, atau setara dengan 2,5% itu dikali dengan 100 juta, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah sebesar 2,5 juta. Tujuan dari sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan atau falah berarti kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, mengurangi kesenjangan sosial. Islam mendorong pemerataan kekayaan melalui zakat dan sedekah, menjaga moral ekonomi. Pelaku ekonomi harus jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang keempat, menciptakan kestabilitasan ekonomi. Larangan riba dan spekulasi berlebihan bertujuan untuk mengurangi krisis ekonomi. Yang berikutnya masuk pada perbandingan sistem ekonomi. Perbandingan sistem ekonomi dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia, seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan syariah. Setiap sistem memiliki cara yang berbeda dalam mengatur kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.
Yang pertama itu perbandingan berdasarkan kepemilikan sumber daya. Yang pertama itu tradisional, sumber daya yang dimiliki bersama atau mengikuti adat pengelolaannya masih sederhana. Yang kedua itu kapitalis, sumber daya yang didominasi oleh kepemilikan pribadi. Sosialis, sumber daya dikuasai oleh negara, campuran sumber daya dimiliki oleh negara dan swasta secara bersamaan. Yang keempat syariah, kepemilikan pribadi diakuin tetapi harus sesuai aturan halal dan tidak merugikan orang lain. Perbandingan berdasarkan peran pemerintah. Yang tradisional, pemerintah hampir tidak ikut berperan. Kapitalis, peran pemerintah sangat terbatas. Sosialis, pemerintah sangat dominan dalam mengatur ekonomi. Campuran, pemerintah berperan penting terutama di sektor strategis. Yang terakhir syariah, pemerintah berperan sebagai pengawas agar ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga, perbandingan berdasarkan tujuan ekonomi. Tradisional memenuhi kebutuhan hidup sendiri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kapitalis mencari keuntungan sebesar-besarnya, sementara sosialis pemerataan kesejahteraan masyarakat, campuran keseimbangan antara keuntungan dan pemerataan. Syariah kesejahteraan dunia dan akhir serta keberkahan. Berikutnya adalah perbandingan berdasarkan sistem persaingan. Tradisional hampir tidak ada persaingan. Kapitalis, persaingan sangat terbatas. Sosialis, persaingan sangat terbatas. Campuran, persaingan tetap ada tetapi diawasi oleh pemerintah. Sementara syariah, persaingan diperbolehkan tetapi harus jujur dan adil. Yang kelima adalah perbandingan berdasarkan keadilan ekonomi, di mana tradisional keadilannya bergantung pada adat dan kebiasaan. Kapitalis cenderung tidak merata, adanya kesenjangan yang tinggi. Sosialis lebih merata tetapi kurang fleksibel, campuran cukup seimbang antara merata dan pertumbuhan. Syariah sangat menekankan keadilan dalam larangan eksploitasi. Yang keempat adalah prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Prinsip ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada kebebasan individu dalam mengelola kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi dalam sistem tersebut. Yang pertama adalah kebebasan individu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonominya seperti membuka usaha, bekerja, berinvestasi, dan mengelola sumber daya sesuai keinginannya tanpa banyak campur tangan dari pihak lain. Persaingan bebas artinya dalam sistem kapitalis setiap pelaku ekonomi bersaing secara terbuka di pasar. Persaingan ini mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Yang berikutnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan utama kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis adalah memperoleh laba sebanyak mungkin. Keuntungan menjadi ukuran utama keberhasilan suatu usaha ataupun perusahaan. Yang berikutnya adalah kepemilikan pribadi mutlak. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, dan usaha dapat dimiliki oleh individu ataupun pihak swasta secara penuh. Pemilik memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan aset tersebut. Serta yang terakhir adalah campur tangan pemerintah minim. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi pelanggaran seperti monopoli ataupun kecurangan. Sementara sebagian besar keputusan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Secara keseluruhan, prinsip ekonomi kapitalis menekankan kebebasan dan keuntungan individu sehingga sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus perlunya pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang besar. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis didasarkan pada peran kuat negara dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Yang pertama adalah kepemilikan oleh negara. Faktor-faktor produksi seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam umumnya dimiliki dan dikelola oleh negara. Hal ini bertujuan agar pemanfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang kedua adalah pemerataan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menekankan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan agar tidak terjadinya kesenjangan yang besar antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kepentingan bersama lebih diutamakan. Setiap kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk keuntungan individu ataupun kelompok tertentu. Yang terakhir adalah pemerintah mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki peran utama dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
Secara keseluruhan, prinsip ekonomi sosialis berfokus pada keadilan dan pemerataan sistem ekonomi, meskipun dalam praktiknya dapat membatasi kebebasan individu dalam berusaha dan berinovasi. Yang berikutnya adalah prinsip ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi yang syariah didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu berdasarkan tauhid, seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam dilandasi oleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak segala harta. Manusia hanya sebagai pemegang amanah yang harus mengelola harta dengan benar dan bertanggung jawab. Yang kedua ada menjunjung keadilan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dieksploitasi ataupun diperlakukan tidak adil. Berikutnya adalah melarang riba, gharar dan maisir. Islam sangat melarang segala bentuk riba ataupun tambahan yang merugikan dalam pinjaman, gharar, ketidakpastian dalam transaksi, dan maisir, judi ataupun spekulasi berlebihan karena dapat merusak keadilan ekonomi dan merugikan masyarakat. Berikutnya adalah mengutamakan keberkahan dalam ekonomi Islam. Keuntungan tidak hanya dilihat dari jumlah materi, tapi juga dari keberkahan. Harta yang halal dan diperoleh dengan cara yang benar akan membawa kebaikan dan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berikutnya menyimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi Islam memberikan hak kepada individu untuk memiliki harta dan berusaha, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, dan sedekah agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Yang terakhir adalah mengedepankan sikap tolong-menolong dan kesejahteraan bersama. Aktivitas ekonomi dalam Islam didasarkan pada prinsip kerjasama, saling membantu, dan tidak merugikan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang harmonis dan seimbang. Secara keseluruhan, prinsip ekonomi Islam menggabungkan nilai spiritual, moral, dan ekonomi sehingga menciptakan sistem yang adil, seimbang, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Masuk pada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama itu prinsip utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi berlandaskan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip utama yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi agar tercipta keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu ada tauhid. Tauhid merupakan prinsip paling dasar dalam ekonomi syariah. Tauhid berarti meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan pemilik seluruh alam semesta, termasuk seluruh harta dan kekayaan yang ada di dalamnya. Manusia hanyalah khalifah atau pengelola yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konsep ini, manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimilikinya. Semua kekayaan yang diperoleh harus digunakan secara bijaksana, tidak berlebihan, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi seperti bekerja, berdagang, berinvestasi, dan menggunakan harta harus dilandaskan pada niat, ibadah, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid juga mengajarkan bahwa tujuan utama dari kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mencapai keuntungan duniawi, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang muslim harus menjaga kejujuran, keadilan, dan amanah dalam setiap transaksi ekonomi. Selama ini tauhid mendorong manusia untuk peduli terhadap sesama. Harta yang dimiliki tidak boleh hanya dinikmati sendiri, tapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya. Dengan demikian, penerapan sistem prinsip tauhid, kegiatan ekonomi akan berjalan lebih seimbang karena manusia menyadari bahwa harta hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya adalah keadilan. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara adil, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan menjadi dasar penting dalam seluruh kegiatan ekonomi agar terciptanya hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli, pekerja maupun masyarakat secara umum. Keadilan berarti setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya penipuan, kecurangan, eksploitasi, ataupun pemaksaan. Dalam jual beli, misalnya penjual harus memberikan informasi yang benar tentang barang ataupun barang yang dijual, sedangkan pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang disepakatin.
Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan dan tidak dirugikan. Prinsip keadilan juga terlihat dalam pemberian upah kepada pekerja. Islam mengajarkan bahwa pekerja harus menerima upah yang layak dan dibayar tepat waktu sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, dalam kegiatan usaha tidak boleh ada praktik monopoli, penimbunan barang, ataupun manipulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Ekonomi syariah menolak segala bentuk ketidakadilan karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan merusak hubungan antara manusia. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara transparan, amanah, dan penuh tanggung jawab. Dengan penerapan sistem keadilan, kegiatan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga menciptakan rasa percaya, kesejahteraan bersama, dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah amanah. Amanah merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah yang berarti dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi. Dalam Islam, setiap harta, pekerjaan, dan jabatan yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Dalam kegiatan ekonomi, amanah diwujudkan melalui sikap jujur dalam berdagang, menepati janji, serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar. Seorang pedagang yang amanah tidak akan menipu pembeli, mengurangi timbangan, ataupun menyembunyikan cacat barang demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Begitu juga seorang pekerja harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Prinsip amanah juga berlaku bagi pengusaha dan pemimpin dalam mengelola usaha maupun keuangan. Mereka harus menggunakan harta dan kekuasaan secara benar, tidak melakukan korupsi, serta memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, sikap amanah sangat penting karena dapat membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi. Jika kepercayaan terjaga, maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lancar, adil, dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Dengan demikian, amanah bukan hanya berkaitan dengan keuntungan materi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama manusia. Yang keempat adalah kebebasan bertanggung jawab. Dalam kegiatan ekonomi syariah, setiap manusia diberi kebebasan untuk bekerja, berdagang, berinvestasi, dan menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Islam mendorong umatnya untuk aktif berusaha dan mencari rezeki yang halal sebagai bentuk ikhtiar dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh dilanggar aturan syariat Islam. Artinya manusia bebas memperoleh keuntungan dan mengembangkan usaha, tetapi harus tetap memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, dan serta tidak merugikan orang lain. Dalam prinsip ini, Islam melarang kegiatan ekonomi yang mengandung riba, penipuan, perjudian, monopoli, korupsi, dan segala bentuk usaha yang merusak moral maupun kehidupan masyarakat. Kebebasan dalam ekonomi syariah juga harus disertai tanggung jawab sosial seperti membantu sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Prinsip kebebasan bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai hak individu dalam berusaha, tetapi tetap menetapkan kepentingan masyarakat dan nilai moral sebagai bentuk penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kebebasan ekonomi tidak menimbulkan kesewenang-wenangan ataupun ketidakadilan. Melalui prinsip ini, ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara hak individu ataupun kepentingan bersama sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil dan membawa keberkahan bagi kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong dalam ekonomi syariah mengajarkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa ataupun memberikan manfaat bagi sesama manusia dan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat seperti bekerja sama dalam usaha, membantu modal usaha tanpa riba, memberikan sedekah, infak, dan zakat kepada yang membutuhkan, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya sikap saling membantu, kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara masyarakat. Prinsip tolong-menolong juga mengajarkan bahwa pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Sebaliknya, setiap transaksi harus dilakukan dengan cara memberikan manfaat dan kemudahan bagi kedua belah pihak. Misalnya, pedagang menjual barang dengan harga yang wajar, pengusaha memperhatikan kesejahteraan pekerja, dan masyarakat membantu orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam ekonomi syariah,
kebebasan usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya kepedulian sosial dan kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip tolong-menolong, kegiatan ekonomi akan menciptakan kebebasan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, serta membawa keberkahan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga mengutamakan nilai moral, spiritual, keadilan, dan kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama adalah berlandaskan syariat Islam. Semua kegiatan ekonomi dalam sistem syariah harus sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Setiap aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga transaksi keuangan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dengan dasar ini, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi harus menjaga kejujuran, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Yang kedua adalah menghindari riba. Ekonomi syariah melarang riba, yaitu tambahan atau bunga yang memberatkan dalam transaksi pinjam ataupun kegiatan ekonomi maupun kegiatan Yang kedua adalah menghindari riba. Ekonomi syariah melarang riba, yaitu tambahan atau bunga yang memberatkan dalam transaksi pinjam meminjam maupun kegiatan keuangan lainnya. Riba dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menggunakan sistem yang lebih adil seperti bagi hasil, kerjasama usaha, dan transaksi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, hubungan ekonomi dibangun atas dasar keadilan dan kebersamaan. Yang ketiga adalah mengutamakan keadilan. Artinya dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak boleh adanya penipuan, kecurangan, ataupun eksploitasi. Semua pihak yang terlibat harus mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang. Prinsip keadilan juga berlaku dalam pemberian upah pekerja, penentuan harga barang, dan distribusi kekayaan agar tidak terjadinya kesenjangan sosial yang berlebihan. Yang keempat adalah halal dan thayyib. Barang dan jasa yang diproduksi maupun diperjualbelikan harus halal dan thayyib. Halal berarti sesuai dengan aturan Islam, sedangkan thayyib berarti bermanfaat atau aman dan tidak membahayakan manusia. Yang kelima adalah mengutamakan kesejahteraan bersama. Tujuan ekonomi syariah bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Setiap kegiatan ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak orang, serta membantu menciptakan kehidupan yang lebih adil dan seimbang. Pelaku usaha juga dianjurkan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja, konsumen, dan lingkungan sekitar. Yang keenam, adanya zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah memiliki instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui ibadah sosial ini, harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja, tetapi juga dapat membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam harta memiliki fungsi sosial dan harus memberikan manfaat bagi sesama. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengajar keuntungan materi ataupun kekayaan duniawi, tetapi juga memperhatikan keberkahan hidup dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan niat baik, cara yang halal, dan penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip keseimbangan ini membuat ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Yang pertama itu kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut membentuk cara suatu negara atau masyarakat mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, baik dari segi sumber daya alam, budaya, tingkat pendidikan, maupun sistem pemerintah.
Perbedaan inilah yang menyebabkan setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda pula. Ada negara yang mengutamakan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, ada yang menekan peran pemerintah, dan ada juga yang menggabungkan sistem keduanya. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Karena sumber daya bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, maka diperlukan aturan dan kebijakan agar penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan adil. Selain itu, perkembangan teknologi, kondisi sosial, dan nilai budaya masyarakat sangat dipengaruhi sistem ekonomi. Misalnya, masyarakat yang masih mempertahankan adat dan tradisi cenderung menggunakan sistem ekonomi tradisional, sedangkan negara yang maju dan dalam teknologinya biasanya menerapkan sistem ekonomi yang lebih modern. Dengan demikian, sistem ekonomi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu negara menjalankan kegiatan ekonomi demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang masyarakat. Yang pertama itu ada ideologi atau kepercayaan. Ideologi dan kepercayaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang diterapkan suatu negara biasanya sesuai dengan ideologi dan pandangan hidup masyarakat. Negara yang menganut pemahaman liberalisme cenderung menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, kebebasan individu sangat diutamakan, terutama kebebasan memiliki usaha, bersaing, dan mengelola sumber daya ekonomi. Pemerintah hanya memiliki peran terbatas dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialisme lebih memilih sistem ekonomi sosialis, yaitu sistem yang menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai pondasi hidup akan menerapkan nilai-nilai agama dalam kegiatan ekonominya. Dalam ekonomi Islam misalnya, seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat, seperti menghindari riba, menjunjung keadilan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Contoh negara yang menerapkannya adalah negara Amerika Serikat, cenderung menerapkan sistem ekonomi kapitalis dengan kebebasan pasar yang tinggi. Cina dikenal sebagai negara yang memiliki dasar sistem ekonomi sosialis dengan peran besar pemerintah dalam ekonomi. Beberapa negara di Timur Tengah menerapkan ekonomi berbasis syariah dalam sektor tertentu seperti perbankan dan keuangan Islam. Dengan demikian, ideologi dan kepercayaan sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara mengatur sumber daya, menentukan kebijakan ekonomi, serta mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Nilai kebebasan, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat akan membentuk pola produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya masyarakat mempengaruhi bagaimana seseorang bekerja, menggunakan harta, berinteraksi dalam berdagang, hingga cara masyarakat memandang keuntungan dan kesejahteraan. Karena ini, sistem ekonomi yang diterapkan biasanya menyesuaikan dengan karakter dan budaya masyarakat setempat. Contohnya adalah masyarakat yang bersifat individualis, cenderung lebih cocok dengan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan dan persaingan, seperti sistem ekonomi kapitalis. Dalam masyarakat seperti ini, keberhasilan individu sangat dihargai dan persaingan dianggap sebagai cara untuk mencapai kemajuan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan lebih dekat dengan sistem ekonomi yang menekan kerjasama dan pemerataan kesejahteraan. Dalam masyarakat seperti ini, kepentingan bersama lebih mengutamakan dibandingkan kepentingan pribadi semata. Dalam Islam, budaya tolong-menolong, keadilan, dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tak diperoleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai seperti zakat, sedekah, infak, dan kerjasama usaha menjadikan bagian penting dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, kondisi sosial dan budaya memiliki pengaruh besar dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan sistem ekonomi suatu masyarakat. Sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya masyarakat akan lebih mudah diterapkan dan diterima dalam kehidupan sehari-hari.
Yang berikutnya adalah sumber daya. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi sistem dan kekuatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara akan sangat menentukan kegiatan ekonomi yang berkembang seperti pertanian, industri, pertambangan, dan jasa. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah biasanya memiliki potensi ekonomi yang lebih besar karena dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mengekspor ke negara lain. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi dalam perdagangan internasional. Sebaliknya, negara yang memiliki sumber daya alam terbatas cenderung lebih bergantung pada impor dan mengembangkan sektor lain seperti industri dan jasa untuk pendukungan perekonomian. Contohnya adalah negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi ataupun negara di kawasan Timur Tengah memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia karena minyak merupakan komoditas penting dalam perekonomian global. Perubahan harga minyak di negara tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi banyak negara lain. Sementara itu, negara agraris seperti Indonesia lebih banyak mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu sumber utama ekonomi. Tanah yang subur dan iklim tropis mendukung produksi berbagai hasil pertanian seperti padi, kelapa sawit, kopi, dan rempah-rempah. Dengan demikian sumber daya alam sangat berperan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu negara serta mempengaruhi sistem ekonomi yang diterapkan untuk mengelola kekayaan tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Yang berikutnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi suatu negara. Teknologi membantu meningkatkan efisien, mempercepat proses produksi, serta memperluas jangkauan distribusi dan perdagangan. Semakin maju teknologi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, maka semakin cepat dan mudah pula proses produksi barang dan jasa. Perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih efisien. Hal ini membuat kegiatan ekonomi jadi lebih produktif dan kompetitif. Selain itu, teknologi juga mempermudah proses distribusi barang dan jasa dapat dikirim lebih cepat ke berbagai daerah bahkan ke seluruh dunia. Dengan adanya sistem transportasi modern dan layanan digital, jarak tidak lagi menjadi hambatan dalam kegiatan ekonomi. Dalam bidang perdagangan, teknologi telah membuka peluang pasar yang lebih luas melalui sistem digital. Masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung sehingga perdagangan menjadi lebih praktis dan efisien. Contoh nyata penerapan teknologi ini dalam ekonomi antara lain adalah e-commerce yang memungkinkan jual beli dilakukan secara online melalui platform digital. Selain itu, mobile banking memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan melalui perangkat ponsel. Dalam ekonomi syariah juga berkembang finance syariah yang menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip Islam seperti bebas riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ekonomi modern yang lebih cepat dan mudah dan relatif dan efektif. Yang berikutnya ada sistem politik dan pemerintah. Sistem politik dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah perekonomian suatu negara. Melalui kebijakan yang dibuat, pemerintah dapat mengatur berbagai aspek ekonomi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan pembangunan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Pemerintah memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Salah satunya adalah mengatur harga, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok agar tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat menetapkan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan pelayanan publik. Dalam kegiatan ekonomi internasional, pemerintah juga berperan dalam mengontrol perdagangan, misalnya dengan mengatur ekspor dan impor untuk melindungi industri dan dalam negeri serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada masyarakat atau sektor tertentu agar harga barang lebih terjangkau dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih lancar. Dalam ekonomi syariah, peran pemerintah tak hanya terbatas pada pengaturan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah seperti menghindari riba, mencegah penipuan, serta melindungi hak-hak masyarakat agar tidak dirugikan oleh pihak yang lebih kuat. Dengan demikian, sistem politik dan pemerintahan sangat menentukan bagaimana sistem ekonomi dijalankan, serta bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara adil dan berkelanjutan.
Yang berikutnya adalah sejarah dan pengalaman negara. Sejarah dan pengalaman masa lalu suatu negara sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan sistem ekonominya. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi agar kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali dan pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih baik dan di masa depan. Negara yang pernah mengalami penjajahan biasanya lebih berhati-hati terhadap pengaruh dan atau dominasi ekonomi asing. Hal ini karena pada masa penjajahan sumber daya alam dan kekayaan negara sering dieksploitasi oleh pihak asing tanpa memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, negara tersebut cenderung membuat kebijakan yang melindungi ekonomi dalam negeri dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Selain itu, negara yang pernah mengalami krisis ekonomi juga akan berusaha memperbaiki dan memperkuat sistem ekonomi yang lebih stabil dan tahan terhadap guncangan. Krisis ekonomi seperti inflasi tinggi, pengangguran, atau runtuhnya sektor keuangan menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki regulasi serta meningkatkan pengawasan dan memperkuat lembaga keuangan. Pengalaman sejarah juga dapat mempengaruhi pilihan sistem ekonomi yang digunakan. Sebagian negara memilih sistem yang lebih terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara negara lain lebih menekankan peran pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keadilan sosial. Dengan demikian, sejarah dan pengalaman suatu negara menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan ekonomi, karena setiap kebijakan yang diambil biasanya merupakan hasil pembelajaran dari kondisi masa lalu yang pernah dialami. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah sistem ekonomi di dunia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sistem kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan, sistem sosialis menekankan pemerataan melalui peran negara, sedangkan sistem ekonomi syariah menggabungkan kebebasan usaha dengan nilai moral dan aturan Islam. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan dengan tetap berpedoman dalam ajaran Islam. Tujuan utamanya bukan hanya untuk kesejahteraan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat serta menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.